Bab 31, pria muda berwajah dingin itu jatuh dengan keras di peron, dan peron tiba-tiba bergetar dan lantai retak, saudara Yemo. Jian Meng'er memandang orang itu, apa yang kamu, saudari-saudari? Yemo melirik Jian Meng'er. Hari ini, Tuan dan saya datang untuk menyaksikan Anda menunjukkan keunggulan Anda dan mengambil alih sebagai kepala pavilion Jiang'e, tetapi saya tidak berharap bahwa kami melihat Anda di sini. Dalam pertempuran, saya merasa sangat terhina. Saya memiliki status tinggi sebagai master dan status transenden. Secara alami saya meremehkan untuk mengambil gambar sendiri, tetapi sebagai saudara, saya tidak dapat melihat apa yang bisa saya lakukan. Setelah mengatakan itu, Yemo menatap Jian Wushuang lagi, dan berkata dengan rendah, Jian Wushuang, bagaimana kabarmu, seorang pria 7 kaki, mengintimidasi seorang wanita? Apakah itu rasa pencapaian, wanita? Jian Wushuang menyeringai. 2 bulan lalu, ketika aku bukan orang yang spiritual, aku hanya orang biasa. Dia memberitahu aku dengan sebuah pelajaran bahwa aku tidak akan pernah melupakan, dunia ini, kekuatan adalah yang tertinggi, kuat dia dihormati. Pada waktu itu, bagaimana saya bisa melihat bahwa dia adalah seorang wanita? Oke, kamu benar. Yemo mengangguk dan mendengus dingin. Dunia ini adalah yang terkuat. Dalam hal ini, sekarang aku akan memberitahumu dengan kekuatanku, murid tuanku. Adik Yemoku. Tidak ada yang bisa menggertak. Aku akan memberitahumu bahwa kamu hanya katak di dasar sumur, seekor badut yang melompat. Begitu suara jangkrik jatuh, roh yang kuat dan kuat segera terpancar dari Yemo. Berat napas kekuatan spiritual ini bahkan lebih kuat dari napas Jian Meng'er di puncak laut. Wahai sudah lengkap, malam ini, Mo sebenarnya adalah orang kuat. Wahai, berapa umurnya? Sepertinya harus seperti kita, mengapa kekuatan spiritual begitu tinggi? Wahai Jiang Meng yang berusia 16 tahun telah mencapai puncaknya. Ini luar biasa, dan saudaranya bahkan lebih baik. Ada keributan di tanah sekolah, Sui Hansin, kamu jenius Tianyuan Jianzong benar-benar sangat banyak. Bai Chong sedikit memberi perhatian pada Sui Hansin, Tianyuan Jianzong saya kuat karena saya memiliki sumber daya yang cukup untuk menarik generasi dan generasi murid berbakat. Meskipun bakat Meng'er baik, mereka hanya teratas di Tianyuan Jianzong saya, tetapi mereka bukan yang terkuat. Air Hansin berkata, tapi murid-muridmu bertindak seperti ini sekarang, ini agak berlebihan, kan? Begitu Jian Meng'er dikalahkan, dia melompat keluar. Jika dia juga dikalahkan oleh Jian Wushuang, bukankah itu semua murid topmu di Tianyuan Sek? Harus melompat keluar. Bai Chong berkata dengan dingin. Jadi apa? Aku punya banyak murid berbakat di Tianyuan Jianzong, belum lagi, murid ini juga baru berusia 16 tahun ini, dan dia juga seusia dengan Jian Wushuang. Bertarung melawannya tidak dihitung sebagai menggertaknya. Sui Han tertawa, itu berbeda. Bai Chong segera menggelengkan kepalanya. Meskipun mereka cukup tua, mereka dapat diperlakukan secara berbeda. Muridmu telah berkultivasi di sekte Tianyuan sejak usia muda, dan dia telah memperoleh sumber daya terbaik dan teknik pedang latihan yang paling baik. Ceat, serta bimbingan beberapa orang terkuat di puncak Jindan, dan bahkan beberapa orang kuat di sekte pedang Tianyuan, dan Jian Wushuang selalu mengandalkan dirinya sendiri. Bisakah keduanya sama? Siapa yang salah itu? Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Wajah Sui Han dingin, melirik Bai Chong, dan berkata rendah, Bai Chong, pedang ini Wushuang berasal dari Jian Houfu, bersamamu, seni bela diri yang hidup dan mati. Direktur medan perang seharusnya tidak melakukan apa-apa, bukan? Bahkan pemilik Jian Houfu tidak mengatakan apa-apa, kualifikasi apa yang harus Anda keluhkan di sini, Ji Bai Chong mandek, dan dia tidak bisa membantu melihat orang-orang kuat di rumah Jian Ho di mimbar. Selain Jian Xin Hong, rumah Jian Fu kuat lainnya di stand ini adalah para tetua Sui Wutang, atau ahli alkimia dari Danfang. Adapun orang-orang di Jiang'e, tidak ada dari mereka yang hadir. Secara alami tidak mungkin bagi Tang dan Danfang untuk berbicara untuk Jian Wushuang. Adapun Jian Xin Hong, dia membeku untuk sementara waktu, tetapi ketika dia melihat wajah dingin dari Hansin, dia ditelan lagi ketika dia mencapai mulut, dia dapat melihat bahwa Sui Hansin sedang marah pada saat ini. Jika dia tidak terkalahkan untuk pedang pada saat ini, itu setara dengan membiarkan pedang Houfu benar-benar menyinggung perasaan sesepuh Sui yang memiliki kekuatan besar di sekte Tianyuan, sayangnya. Akhirnya dia memilih diam, melihat ini, Bai Chong tidak bisa menahannya, bahkan Jian Houfu tidak maju untuk berbicara untuk Jian Wushuang. Apa yang bisa dia katakan sebagai orang luar? Pada platform cincin, suasana spiritual sempurna wahai yang muncul dari tubuh Yemo membuat semua murid Houfu di lapangan sekolah merasakan tekanan, laut itu sempurna. Pedang itu tidak memiliki warna dua sisi dan tidak bisa berubah,
penyelesaian laut lebih kuat dari budidaya spiritual Jian Meng, dan malam ini Mo telah beribadah di bawah gerbang hati Sui Han sangat awal dan telah berlatih di Tianyuan Jianzhong. Metode latihan Tianyuan Jianzhong mengikuti seni pedang menipu, dihubungi jauh lebih awal dari Jian Meng. Seni pedang jelas jauh lebih kuat daripada Jian Meng, dia hampir mencoba yang terbaik untuk mengalahkan Jian Meng Menger sebelum mengalahkannya, dan Jian Wushuang tidak tahu apa-apa tentang Ye Mo, tetapi ketika Jian Wushuang melihat Stan, ketika mata dingin Sui Hansin memiliki ekspresi halus dari beberapa orang di sekitarnya, dia harus mengerti. Aku khawatir aku tidak bisa melakukan ini bahkan jika aku ingin menolak. Namun, aku tidak pernah berpikir untuk menolak. Dalam hal ini, mari kita bertarung. Jian Wushuang memegang tangannya dengan erat, dan yang sedikit ditarik murid mata. Pada saat ini, berkedip kegilaan, misteri. Penangkapan jiwa, bersenandung kekosongan itu tampaknya terkejut, tubuh Qi Jian yang tak tertandingi tampaknya menjadi lubang hitam yang dapat menampung segalanya, dan dari dunia sekitarnya, kekuatan kehidupan dari semua hal di dunia meledak padanya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dengan infus kekuatan hidup. Nafas di tubuh Jian Wushuang juga naik tiba-tiba. Dia awalnya hanya seorang guru spiritual di puncak Shinto Yaiten, hampir tidak sebanding dengan transformasi Haida Cheng. Tetapi sekarang penguasaan spiritualnya berada di luar lingkup Yaiten dan mencapai tingkat Shinto 9. Pada saat yang sama, rasa sakit yang menusuk juga naik, menyebabkan wajah pedang yang tak tertandingi menjadi benar-benar terpelintir. Akhirnya, volume pertama rahasia spiritual telah dilemparkan ke ekstrim, dan rasa sakit yang tajam di tubuh Jian Wushuang juga telah mencapai ekstrim. Sedangkan untuk penanaman spiritualnya, pada saat ini, ia juga langsung naik ke puncak Shinto 9 surga. Sambil menggertakkan giginya dengan erat, pedang itu tidak memiliki warna dua sisi, mengangkat kepalanya dengan keras, seolah-olah esensi cahaya membentuk suatu zat, menembus kekosongan untuk secara langsung mengunci iblis malam. Pada saat yang sama, Jian Wushuang sangat bangga, dan dengan jejak gigih kata-kata itu. Saat ini, terdengar dalam hati semua orang, kamu mau dari Tianyuan Jianzhong, bukan? Karena kamu tidak setuju, aku akan memukulmu. Bab 32, Booming, tiba-tiba cukup untuk dibandingkan dengan roh laut yang sempurna, menyapu Jian Wushuang dalam sekejap, melakukan teknik rahasia-rahasia, budidaya prajurit pedang menjulang ke puncak Shinto 9 surga. Puncak Shinto Nine Heaven setara dengan puncak transformasi seniman bela diri biasa atas lautan. Selain kekuatan tingkat yang sama dari kekuatan ciptaan Datian, kekuatan spiritualnya meletus sepenuhnya pada saat ini. Apa yang terjadi? Mengapa energi spiritualnya tiba-tiba meningkat sangat banyak? Orang-orang di sekitar tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa kekuatan Jian Wushuang tiba-tiba melonjak begitu banyak, tetapi jika mereka membuka lantai di bawah, mereka bisa melihat tanah dalam jarak 100 meter dari pinggiran Jian Wushuang, dan tidak ada vitalitas, dia masih memiliki kekuatan. Jian Menger, yang telah mundur ke tepi lapangan sekolah, melihat sosok keras kepala yang mengesankan di atas ring, dan tidak bisa menahan guncangan, pedang tidak memiliki warna dua sisi dan benar-benar bengkok. Mata dingin menatap tinta malam di depannya. Dia tahu bahwa beban melakukan mistisisme di tubuhnya sendiri sangat hebat. Setiap kali dia menghabiskan lebih banyak waktu, rasa sakit tubuhnya akan lebih baik. Satu salinan, jadi pertempuran ini, dia harus membuat keputusan cepat. Bunuh, Jian Wushuang meraung, tubuhnya bergerak, pedang di tangannya berubah menjadi hantu, dan dia terbang keluar seketika. Jiang Wang meledak, dingin dan menyilaukan, itu masih merupakan bentuk pertama ilmu pedang yang tidak diketahui, dan gaya bayangan darah. Baru saja, Jian Wushuang mengalahkan Jian Menger dengan satu pukulan. Kecepatan yang tak tertandingi di mana ilmu pedang meledak sangat mengejutkan. Dan karena pedang Wushuang melonjak, kecepatan pedang jelas lebih cepat pada saat ini, cepat dan luar biasa. Ye Mo mendengus keras, dan roh pertikaian muncul dari tubuhnya, segera diikuti oleh cahaya pedang yang luar biasa pada saat ini. Ye Mo menggunakan seni pedang yang sama, hanya saja seni pedang Ye Qian dipamerkan oleh Ye Mo, tapi jauh lebih halus daripada seni pedang Jian Menger. Perlu dicatat bahwa Jian Meng mulai berlatih seni pedang Dakian belum lama ini, dan Ye Mo tumbuh di Tianyuan Jianzhong sejak usia muda. Dia mulai mempelajari keterampilan pedang ini sejak dulu, dan mereka berdua memahami keterampilan ini. Tentu saja jaraknya jauh, ini masih merupakan pertempuran antara raksasa langit dan bumi dan raja pembunuhan, tapi kali ini, gaya bayangan darah Jian Wushuang, tetapi tidak secara langsung memotong cahaya pedang yang indah, tetapi bertabrakan satu sama lain secara langsung, dan dua kekuatan mengerikan meledak pada saat yang sama. Tetapi jelas bahwa bentuk darah Jian Wushuang ini kuat pada kecepatan yang luar biasa, tetapi jauh lebih buruk daripada Dakian Sword dalam hal kekuatan dan kekuatan. Setelah melihat suara konfrontasi, tatapan dingin dari cahaya pedang tiba-tiba memudar. Dan kemudian dihancurkan dan dihancurkan, diblokir. Pedang itu tidak berubah warna, ilmu pedangmu akan lebih cepat.
Adapun kekuatannya, sangat umum. Segera setelah kakak dan adikku mempelajari ilmu pedang dakian, mereka tidak memiliki cukup penguasaan ilmu pedang ini. Dikalahkan, tapi saya berbeda, wajah Yemo dingin dan acuh tak acuh. Jian Wushuang, apakah Anda pikir keterampilan pedang Anda cepat, kan? Maka saya akan membiarkan Anda melihat berapa kecepatan sebenarnya. Suara itu jatuh, dan sosok Yemo langsung berubah menjadi streamer. Wow, Yemo muncul di depan Jian Wu, dan Jian Guang juga berlari kencang, tubuh seperti streamer, pedang seperti streamer, sangat cepat. Kecepatan itu, sejumlah besar murid Houfu di tanah sekolah terkejut. Ini adalah salah satu dari 4 pedang pendek terbaik Tianyuan Jianzong, pedang pendek yang terkenal karena kecepatan absolutnya. Bai Chong tidak bisa membantu tetapi tertegun di tribun. Keempat ilmu pedang Tianyuan Jianzong yang hebat semuanya adalah ilmu pedang yang luar biasa. Setiap ilmu pedang yang dipraktikkan sampai tingkat tertentu sangat menakutkan. Seperti ahli pedang streamer ini adalah keahlian pedang puncak yang hanya cepat dan tidak bisa dipecahkan. Terlalu cepat, Jian Guang melambaikan tangan, dan di udara ada lapisan bayangan yang tebal, dan seolah-olah Jian Guang menyapu langit. Pedang tidak memiliki martabat dua sisi, dan ketika permainan pedang Yemo menyapu, ia juga melakukan teknik pedang Aurora untuk pertama kalinya. Ilmu pedang Aurora juga yang paling khusus tentang kecepatan. Prestasi Jian Wushuang dalam seni pedang ini telah mencapai tingkat yang luar biasa. Pedang keluar, dan itu sama cepatnya. Dampak yang tak terhitung jumlahnya terdengar berturut-turut, tetapi jelas bahwa dalam kecepatan, pedang streamer Yemo lebih cepat. Meskipun Jian Wushuang mencoba yang terbaik untuk meledak, bagaimana pedang Aurora hanya menjadi pedang kelas 1. Tetapi pedang-pedang streamer, tetapi ini adalah yang terbaik, dan bahkan di gerbang besar Kendo, seperti Tianyuan Jianzong, dikenal sebagai ahli pedang terbaik, kesenjangan antara tingkat ilmu pedang terlalu besar. Meskipun Jian Wushuang telah menguasai ilmu pedang Aurora ke tingkat yang luar biasa, itu masih tidak bisa menebus kesenjangan besar dalam ilmu pedang. Di atas ring, Jian Wushuang telah dipaksa untuk mundur, tapi tiba-tiba, pedang Yemo yang awalnya ditusuk dengan tajam tiba-tiba berubah menjadi amarah. Dengan cincang keras ke arah Jian Wushuang, pedang Wushuang segera bereaksi, dan pedang panjang itu terangkat, menghubungi bayangan pedang yang marah, dan tubuhnya sedikit tenggelam. Dan kemudian seluruh orang itu meledak. Jian Wushuang, begitu juga keterampilan pedangku. Yemo menatap Jian Wushuang dengan dingin. Jika kekuatanmu hanya sejauh ini, maka pertempuran ini sudah berakhir. Suara itu jatuh, pedang agung keluar dari tubuh Yemo, diikuti perlahan oleh pedang panjang Yemo, dan dengan tergesa-gesa ini, kabut megah muncul di belakangnya. Singing ini sangat tinggi dan tinggi lebih dari 3 kaki. Demikian pula, memegang pedang untuk mengikuti gerakan Yemo perlahan, akhirnya, permainan pedang sedang terjadi. Seni pedang dakian, pedang abadi, Yemo menebas pedang di tangannya, dan sosok menjulang di belakangnya juga melambai. Pedang ini sepertinya bisa membelah dunia. Kekuatan mencekik, menghancurkan semua ilmu pedang yang mengerikan, mengguncang semua orang di tanah sekolah. Tidak bagus, di mimbar, kulit Bai Chong berubah, dan kekuatan spiritual di tangannya muncul. Dan dia siap untuk menyelamatkan pedang Wushuang, tetapi dia ragu-ragu lagi ketika dia melihat ekspresi di wajah Jian Wushuang. Ekspresi Jian Wushuang pada cincin itu sangat halus, bermartabat, terkejut, tetapi lebih bersemangat. Pedang ini, Jian Wushuang menatap cahaya pedang yang mengamuk padanya pada saat ini. Hatinya tidak bisa membantu tetapi meningkatkan rasa krisis yang kuat, dan dia bahkan secara tidak sadar merasa bahwa dengan pedang ini terbelah, dia bisa membelah tubuhnya menjadi 2, tetapi krisis hidup dan mati yang belum pernah terjadi sebelumnya ini sedikit menyentuhnya. Pada saat hidup dan mati ini, ia menjadi lebih tenang dan matanya terpejam. Begitukah? Aku akhirnya mengerti apa yang hilang dari pedang yang telah menggangguku dan mencegahku dari casting. Itu membunuh, pedang pembunuhan, bagaimana mungkin tidak ada hati yang membunuh? Jian Wushuang membuka matanya, kilatan ekstasi melintas di matanya, dan kemudian 3 membunuh pedang di tangannya. Dan melambai langsung, pedang tanpa nama, gaya kedua, gaya membunuh pedang, bab 33. Wow, cahaya pedang berdarah flamboyan langsung menyapu, dan foya pembunuhan yang tiba-tiba meningkat pada waktunya, gaya membunuh pedang. Bai Chong segera berdiri dan melihat cahaya pedang berwarna darah yang glamor. Ini adalah jenis kedua teknik pedang-pedang, gaya pedang swording. Bisakah dia menunjukkan gaya membunuh pedang, Sui Hansin juga kaget. Rupanya, dia juga mendengar nama gaya membunuh pedang kedua dari ilmu pedang virtual. Sui Hansin, kamu belum siap untuk menyelamatkan murid-muridmu, teriak Bai Chong Lian. Tatapan Sui Han samar, menatap erat pada 2 Jiang Wang yang akan bertabrakan bersama di platform, lalu mendesah tak berdaya, dan tubuhnya langsung terbang keluar. Pada platform ring, 2 Jiang Wang yang mengerikan akhirnya bertabrakan.
Tetapi tabrakan ini hanya memisahkan pemenang dan yang kalah hanya dalam sekejap. Apa? Mata Yemo melebar, dan dia melihat pedang terkuat yang dia perlihatkan. Dengan luar biasa. Pada saat ini, dia langsung dihancurkan dan dihancurkan tanpa perjuangan, dan kemudian cahaya pedang berdarah yang glamor tidak melemah terlalu banyak. Banyak kekuatan, tetapi masih meretasnya. Krisis kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya datang segera. Pada saat kritis, sosok Sui Hansin tiba-tiba muncul di depannya, dan dia melambaikan tangan sekaligus, dan cahaya pedang berwarna darah yang mempesona segera menghilang, dan panggung akhirnya tenang. Yemo mengepal dan menekan, menatap Jian Wushuang, hatinya penuh keengganan, tetapi dia tidak mau, tetapi tidak berdaya. Bagaimanapun, dia dikalahkan. Dia tahu betul bahwa pedang itu baru saja diselamatkan oleh tuannya. Dia sudah mati. Pedang yang menakutkan tadi cukup untuk dengan mudah mengalahkannya. Tubuh terkoyak, pedang Wushuang yang sedang dia lihat sangat tertekan saat ini, wajahnya telah mencapai titik ekstrim. Dan kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan rahasia roh jauh lebih mengerikan daripada yang dia kira. Setelah bekerja keras, ia telah mencapai batas, rahasia-rahasia spiritual berhenti tanpa sadar. Lonjakan napas pada tubuh Jian Wushuang juga memudar dengan cepat pada saat ini, dan memudar ke titik di mana itu hampir dapat diabaikan. Tubuhnya sudah dalam keadaan sedikit. Dengan gemetar, pada saat ini, dia sudah sangat lemah. Namun, jantung yang tegar mendukungnya agar ia tidak jatuh langsung ke tanah. Pada saat yang sama, matanya terangkat, dan 3 pedang terbunuh di tangannya. Pada saat ini, ia langsung menghadap air dingin di depannya. Mengacu pada masa lalu, jika kamu tidak setuju, kamu bisa bertarung lagi. Arti pedang yang melonjak, pada saat ini, tiba-tiba pecah. Pada saat ini, semua orang di tanah sekolah tidak bisa tidak bergerak. Mereka bisa melihat bahwa nafas Jian Wushuang sudah sangat lemah. Tetapi meskipun demikian, peperangan di tubuhnya tidak pernah dimusnahkan, tetapi meledak darinya. Jian Yi tidak pernah melemah, wajah Sui Hansin sangat dingin, tetapi hatinya penuh dengan ketidakberdayaan pada saat ini. Bertarung lagi, bagaimana itu mungkin? Pertempuran apa? Hari ini adalah dendam antara Jian Wushuang dan Jian Menger setelah kekalahan Jian Menger, tembakan Yemo sudah terlalu banyak. Berjuang lagi? Itu tidak berlebihan, tidak tahu malu, dia berhati dingin, dan lagi pula, dia juga penatua Tianuan Jianzong dan yang terkuat dari puncak Jin dan, tentu saja, tidak mungkin untuk tidak menghadapi sama sekali, Menger. Sui Hansin melirik wajah yang sudah sangat pucat, dan bahkan tampak agak terkejut Jian Menger, dan berkata rendah, mulai hari ini, kamu ikuti aku ke latihan Tianuan Jianzong. Ambil satu langkah dari sekte pedang surgawi, dan dalam 3 tahun ini, saya akan melakukan yang terbaik untuk mengajari Anda. Jian Menger membeku, wajahnya cukup kompleks, tapi kemudian dia mengangguk dengan hormat dan berkata, ya, Jian Wushuang. Sui Hansin memandang Jian Wushuang lagi, matanya dingin, kamu memang memenangkan pertempuran hari ini, tetapi ini hanya menunjukkan bahwa aku memiliki kemampuan terbatas untuk mengajar murid-muridku, dan itu tidak berarti bahwa Tianuan Jianzong tidak lebih baik Anda, murid yang lebih jahat, datang untuk waktu yang lama. Dalam 3 tahun ke depan, saya akan melakukan yang terbaik untuk mengajar Menger. Setelah 3 tahun, saya akan membiarkan dia datang kepada Anda dan bersaing dengan Anda lagi. Setelah 3 tahun, bertarung denganku lagi. Mulut Jian Wushuang sedikit miring, melirik Jian Menger, tapi dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya, hanya Jian Wushuang sendiri yang tahu bahwa sejak pertempuran pertama hari ini, karena Jian Menger telah dikalahkan di tangannya, maka pedang ini Menger tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Bagaimanapun, apa yang dia kembangkan adalah teknik menciptakan surga selangkah demi selangkah, dan dia terus berlatih, dan jarak antara Jian Meng dan dia hanya akan tumbuh lebih luas. Dia tidak berbicara, bahkan tidak melihat Jian Menger lagi. Tetapi berbalik langsung dan berjalan perlahan dari cincin, menunggu kapan saja, 4 kata dingin keluar dari mulut Jian Wushuang dan bergema di atas tanah sekolah. Di bawah perhatian semua orang, Jian Wushuang melangkah turun ring demi step. Langkahnya sangat sibuk dan berat. Sepertinya setiap langkah sangat sulit. Tetapi dengan setiap langkah yang diambilnya, semua orang di tempat kejadian dapat dengan jelas merasakan bahwa pedang ibu kotanya menjadi semakin kuat pada saat ini, bahkan di mata semua orang, Jian Wushuang pada saat ini tiba-tiba tampaknya memiliki sesuatu yang aneh. Apa sebenarnya benda ini, tetapi tidak ada yang tahu. Menyaksikan Jian Wushuang langkah demi langkah turun cincin. Dan kemudian secara bertahap menghilang ke hadapan semua orang. Seluruh proses sangat tenang di tanah sekolah. Tidak ada yang mengatakan sedikit lagi, seolah-olah semua orang terhalang oleh pedang yang perkasa. Di atap loteng di sekitar tanah sekolah, 4 sosok berdiri, keempatnya terlihat sangat tua, yang kepalanya adalah pria tua berambut abu-abu dengan rambut perak,
4 tetua pengadilan pedang. Di antara mereka, pria tua dengan jubah abu-abu adalah Hong Hong. Hari ini adalah hari yang menentukan nasib pavilion pedang. Jian Wushuang tidak mengecewakan keempat tetua. Bahkan bisa dikatakan telah menciptakan keajaiban. Hanya butuh 2 bulan untuk mengalahkan Jian Meng. Hasil ini cukup membuat semua murid di Jianghe terkejut dan bangga. Keempat penatua tidak terkecuali, tetapi pada saat ini, keempat penatua itu berdiri di sana, tetapi suasananya sangat tertekan, wajah-wajah tua mereka berempat tidak memiliki sedikit pun kegembiraan, tetapi beberapa di antaranya sangat khawatir. Saudaraku, dapatkah kamu melihatnya? Seorang penatua bertanya rendah, Hong Lao mengangguk pelan, matanya mengental di belakang Jian Wushuang dari awal hingga akhir. Tubuh dan pikirannya kelelahan, kehendaknya tidak jatuh, pedangnya menjulang ke langit, dan orang-orang kuno tidak akan pernah pergi. Itu adalah kebangkitan jiwa pedang. Itu sama dengan tuanya, dan itu tidak salah. Mendengar kata-kata Sword Spirit Awakening, ekspresi beberapa tetua Jianghe menjadi sangat tenang dan serius. Namun, Hong Lao melihat ke atas dan memandang ke langit yang luas di atas. Langit yang jernih asli tidak tahu mengapa, tiba-tiba ada yang pingsan. Hong Lao mengulurkan telapak tangannya untuk menutupi langit di atas, dan kata-kata dingin perlahan-lahan keluar dari mulutnya, hari ini akan berubah. Bab 34. Pertempuran tahunan pesanan pendekar pedang sudah berakhir. Dalam pertempuran, jenius tak tertandingi Jian Meng, yang telah diharapkan oleh semua orang, benar-benar menunjukkan bakat yang luar biasa. Namun, yang mengejutkan semua orang, cahayanya akan sepenuhnya ditutupi oleh orang lain. Jian Wushuang, hanya 2 bulan yang lalu, hanya orang biasa tanpa jejak aura. Tetapi dalam pertempuran 2 bulan kemudian, itu adalah blockbuster. Tidak hanya dia mengalahkan Jian Menger secara pribadi, tetapi bahkan Jian Menger telah mencapai penyelesaian Huahai. Kakak Yemo juga dikalahkan di tangannya, benar-benar jahat, lebih banyak monster daripada Jian Meng. Untuk sementara waktu, seluruh Jian Homensha dan bahkan seluruh Bashui County menggunakan Jian Wushuang sebagai topik dan membicarakannya dengan gembira. Di kota Bashui County, lelaki tua dengan rambut abu-abu dan jubah perak, Hong Lao, berjalan melalui jalan-jalan dan gang-gang, dan akhirnya tiba di gang yang tidak diundang. Ada toko anggur sederhana di gang. Toko anggur ini berada di county sudah beberapa tahun di kota ini, tetapi tidak ada yang datang ke sini untuk membeli anggur pada hari kerja, dan seluruh toko anggur hanya dimiliki oleh pemiliknya. Hong Lao berjalan ke toko anggur, memandang bos wanita di depan konter, tidak berbicara, dan langsung pergi ke aula dalam untuk menunggu. Tidak butuh waktu lama bagi pemilik toko anggur ini, wanita paruh baya yang tampaknya memiliki sentuhan kasih karunia. Masuk, orang tua yang buta, sudah berapa lama kamu tidak ke sini bersamaku? Selama 2 tahun? Wanita paruh baya itu tersenyum, aku di sini hari ini sangat penting. Hong Lao tampak berwibawa, kamu tidak bisa datang kepadaku jika kamu baik-baik saja. Kamu benar-benar cuek. Wanita paruh baya itu terkekeh, dan kemudian bertanya, katakan, ada apa? Hong Lao menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan suara dalam, ayo kuasai dia, bangunkan jiwa pedang. Apa? Wanita paruh baya yang sangat tenang saat sebelumnya, ekspresinya langsung menjadi tak tertandingi. Dan jika Jian Wushuang mendengar Hong Lao memanggilnya ke sini, dia akan sangat terkejut. Perlu dicatat bahwa dari tua ke tua, Hong selalu memanggilnya Tuan Muda, tetapi sekarang ia telah menjadi Tuan Muda, jiwa pedang. Jiwa leluhur pedang. Wanita paruh baya itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku tidak menyangka bahwa setelah Tuan membangunkan jiwa pedang, Tuan Muda juga membangkitkan jiwa pedangnya, itu luar biasa, tetapi itu terjadi. Hong Lao berkata, meskipun kebangkitan jiwa-jiwa sangat bermanfaat bagi Tuan Muda, itu juga memiliki kesedihan tersendiri. Jika saya tidak salah, Tuan Muda jiwa-jiwa terbangun. Orang-orang pasti memperhatikannya untuk pertama kalinya, dan orang-orang mereka akan segera melakukan sesuatu kepada Tuan Muda. Melakukan sesuatu kepada Tuan Muda? Sama seperti Tuan Tua? Mata wanita paruh baya itu sedikit jahat. Ya, jadi kita harus segera bertindak. Suara Hong Lao serius, dan dia segera mengeluarkan sepucuk surat dari tangannya. Kamu segera berangkat dan menyerahkan surat ini kepada orang di Istana Naga Emas, sehingga dia harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Datang ke sini dengan cepat, oke. Wanita paruh baya Zheng Jianjian pergi. Setelah menerima surat itu, dia pergi tanpa penundaan, pada saat yang sama. Di Kabupaten Qingdong, Provinsi Tianlihang, ada ruangan yang agak gelap. Di depan cahaya lilin, seorang lelaki dengan pakaian ungu tampak serius, dengan cepat melirik surat di depan kasing meja. Tiba-tiba, pintu ruang belakang dibuka, dan seorang lelaki berjubah hitam berlari dengan cepat. Pemimpin gereja, ada perintah penting. Pria berjubah hitam dengan hormat menyerahkan sepucuk surat kepada pria berpakaian ungu. Pria di sini membuka surat itu dan melihat seluruh tubuh token untuk pertama kalinya.
Bagian depan token juga diukir dengan kata yang jelas, membunuh, Ordo Scarlet. Pria berbaju ungu itu terkejut, organisasi pria berbaju ungu ini sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa seluruh dinasti Tianzong mengubah pandangan orang. Ada banyak pesanan di level tertinggi organisasi mereka, seperti perintah pembunuhan perunggu, perintah pembunuhan perak, dan pembunuhan emas. Tetapi Scarlet Killing Order adalah urutan tertinggi dari organisasi mereka, dan hanya pemimpin misterius yang mereka kelola yang berhak mengeluarkan. Pembunuhan berdarah berarti bahwa ia dapat membayar berapapun harganya, asalkan dapat membunuh pihak lain, bahkan jika semua orang kuat yang pergi ke pembunuhan terbunuh. Dan perintah pembunuhan berdarah ini hanya dikeluarkan beberapa kali sejak organisasi mereka didirikan, turun dan biarkan semua pembunuh di atas level wajah perak, segera kembali, tidak peduli apa yang mereka lakukan sekarang, bahkan jika mereka telah menerima tugas, segera serahkan tugas di tangan atau tunda. Singkatnya, 3 hari setelah menerima pesanan mereka yang tidak kembali dalam waktu singkat, semuanya terbunuh. Pria berbaju ungu itu berkata dengan dingin, ya. Pria berjubah hitam mengangguk dengan hormat. Pria berbaju ungu terus melihat surat itu lagi. Kabupaten Bashui, Rumah Jianho, Jian Wushuang. Mulai hari ini, setiap gerakan dari target pengawasan tidak boleh dihilangkan dari pandangan kita sebelum kita mulai. Jianho Menshan, sudah 5 hari sejak akhir pertempuran itu. Dalam 5 hari ini, 2 peristiwa besar terjadi di rumah Jianho. Yang pertama adalah bahwa pemilik rumah Jian Xinhong secara pribadi menunjuk Jian Wushuang sebagai generasi baru Jianghe. Tidak ada yang akan terkejut di rumah Jianho. Setelah 2 bulan yang lalu, Jian Xinhong menunjuk Jian Meng sebagai pemilik pavilion Jianghe, dan ia berencana untuk mengadakan upacara suksesi setelah pertempuran. Di hadapan begitu banyak orang, Jian Menger dikalahkan langsung oleh Jian Wushuang, dan Jian Wushuang adalah orang Jianghe, dan keterampilan pedang tak tertandingi di dunia, pergantiannya ke Jianghe jelas lebih meyakinkan daripada Jian Meng. Adapun hal kedua, itu adalah penatua Jian Lan dari Sui Wutang. Setelah pertempuran, ia mengundurkan diri dari posisi penatua dan meninggalkan Jianho Menshan untuk berkeliling. Kejadian ini telah menyebabkan banyak keributan di rumah Jianho, tetapi itu bisa dimengerti. Setelah kejadian dalam pertempuran karena bakatnya, tidak ada yang akan mengatakan apapun padanya, dan dia juga mengikuti tuannya ke Tianyuan Jianzong untuk berlatih, tetapi pedang ini Lan namun, itu menjadi lelucon di Jianho Menshan. Dalam kegelapan, beberapa orang harus mengejeknya. Jian Lan juga tahu sendiri. Dia hanya mengundurkan diri dari posisi tetua dan meninggalkan Jianho Menshan. Ini juga merupakan pilihan yang baik. Di halaman, Jian Wushuang sedang berlatih seni pedang sendirian di sana. Cahaya pedang berkibar, membingungkan, untuk waktu yang lama, pedang itu tak tertandingi. Sudah 5 hari, tapi aku tidak berharap tubuhku akan benar-benar pulih. Jian Wushuang diam-diam menghela nafas. Rahasia spiritual telah menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada tubuh. Setelah dilemparkan, tubuh telah berada dalam kondisi sangat lemah. 5 hari telah berlalu, tetapi masih belum pulih ke puncaknya, Jian Wushuang tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat ke gerbang halaman, 4 sosok tua telah masuk, mengesankan keempat tetua Jiang yang dipimpin oleh Hong Lao, Yuan Lao, King Lao, Li Lao. Jian Wushuang segera berteriak dengan rendah hati, bab 35, Tuan Muda, keempat penatua berjalan di depan Jian Wushuang, dan Lao Hong berkata, kami berempat di sini untuk mengucapkan terima kasih. Jika Anda tidak mengalahkan Jian Meng dalam pertempuran, saya takut pavilion pedang akan jatuh ke tangan Sui Wutang. Ada di dalam, ya, kamu masih penguasa kabinet. Hanya perlu 2 bulan untuk melampaui Jian Meng. Ini luar biasa. Ini memang putra kabinet. Yuan Lao juga berkata, ketika aku tahu bahwa Master Xiaoyou akan bertarung dengan Jian Meng dalam pertempuran, aku tahu kamu akan bisa mengalahkannya. King Lao berkata dengan sok, kamu masih bilang. Yang pertama mengatakan itu tidak mungkin adalah kamu, Li Lao segera membantah. Jian Wushuang mendengar kata-kata dari 4 tetua, dan bahkan melihat mereka bercanda satu sama lain. Senyum di wajahnya tidak bisa menahan perasaan bahagia, tetapi pada saat ini Hong Lao memandangnya, Tuan Xiaoge, Anda telah melakukan dengan sangat baik dalam pertempuran, dan Anda juga telah menyelamatkan Jianghe untuk kami, tetapi sekarang Anda pergi. Pergi? Jian Wushuang tertegun, di mana? Tinggalkan Jianho Menshan dan pergi ke tempat lain. Kata Hong Lao Zhengzhen, kenapa? Jian Wushuang tidak bisa dijelaskan untuk sementara waktu, karena Hong Lao tenggelam, tetapi untuk sesaat tidak tahu bagaimana harus menjawab, itu semua untuk omong kosongmu. Sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar, dan Jian Wushuang menoleh untuk melihat sekeliling, dan menemukan bahwa seorang wanita hijau muncul di belakangnya. Wanita berpakaian hijau ini memiliki sosok langsing, rambut hitam, dan kerudung di wajahnya, yang membuat orang tidak dapat melihat penampilan spesifiknya.
Tetapi bahkan mata dan pupil yang indah dapat dilihat dapat melihat bahwa wanita juga harus terlihat sangat cantik. Namun, itu adalah wanita yang terlihat menyenangkan dalam pakaian hijau, tapi ada bau samar di tubuhnya, dan semua keindahan di tubuhnya tiba-tiba menghilang. Siapa kamu? Jian Wushuang memandang pria itu dengan cemberut, dan dia yakin dia belum pernah melihat wanita ini berpakaian hijau. Sejak kamu muncul, itu artinya orang-orang itu seharusnya sudah tiba. Hongla memandangi wanita itu dengan warna hijau tanpa kejutan. Wanita berpakaian hijau itu sedikit mengangguk, memandang Xiang Jianshuang. Tidak ada waktu untuk mengatakan begitu banyak. Kamu, segera ikuti aku, ikuti kamu. Jian Wushuang menunjukkan kewaspadaan, dan tubuhnya mulai mengembun. Ini konyol. Wanita berpakaian hijau itu menyeringai. Dan sosoknya bergerak, dan pedang Wushuang tidak punya waktu untuk merespons. Telapak tangan wanita berpakaian hijau sudah ditampar di dahinya, dan roh agung menuangkan ke dalam dirinya. Dia memblokir tulisannya yang aneh dan kemudian meraih tangannya. Jian Wushuang ingin melawan tetapi terkejut menemukan bahwa dia bahkan tidak bisa beroperasi saat ini. Jindan, setidaknya itu juga budidaya Jindan, atau bahkan pembangkit tenaga listrik top di Jindan. Jian Wushuang ketakutan di dalam. Tuan Xiaoge, silakan mengikutinya, dia tidak akan menyakitimu. Suara Hong Lao terdengar, Jian Wushuang hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba, boom, raungan mengerikan tiba-tiba datang dari tidak jauh, dan segera diikuti dengan napas roh yang besar dan besar. Siapa orang yang berani menjadi liar di rumah Jian Ho saya? Minuman keras segera terdengar di seluruh dunia. Jian Wushuang segera mengenalinya, dan itu adalah Jian Xinhong, kepala rumah Jian Ho, yang mengeluarkan semburan minuman ini. Mereka di sini. Suara wanita berbaju hijau yang memiliki punggung Jian Wushuang di belakangnya terdengar. Aku akan membawanya pergi, dan aku akan memberikannya kepadamu selanjutnya. Kami berempat sudah siap. Penatua Hong melirik ketiga penatua di samping. Segera, mereka berempat mengeluarkan elisir merah tua pada waktu yang bersamaan. Tanpa ragu, keempat langsung mengambil darah. Obat mujarab itu ditelan, orang buta tua, orang lain datang ke halaman ini. Ini adalah wanita parubaya anggun yang adalah pemilik toko anggur di mana Hong Lao pergi sebelumnya, Jiu Jun. Ekspresi Hong Lao segera menjadi sangat rumit ketika dia melihatnya, darah merah dan, apakah kamu punya? Beri aku satu. Wanita parubaya itu tersenyum, Hong Lao mengerutkan kening, jangan berikan. Kamu tidak mau atau tidak mau? Wanita parubaya Jiu Jun terkekeh, dan kemudian dia membalikkan tangannya dan juga muncul ramuan berwarna darah. Untungnya, aku menyiapkan satu sendiri. Setelah berbicara, dia mengabaikan ekspresi Hong Lao dan menelan ramuan itu secara langsung. Jiu Jun, kenapa kamu di sini? Hong Lao menghela nafas pelan, orang tua buta, tahukah kamu mengapa aku selalu memanggilmu orang tua buta? Karena sudah bertahun-tahun, kamu tidak pernah melihat pikiranku untukmu. Jiu Jun tersenyum ringan, tapi itu tidak masalah lagi. Meskipun kita tidak pernah benar-benar berada di saya sudah bersama, tapi setidaknya saya bisa mati bersama sekarang. Hong Lao menatap tajam ke arah Jiu Jun dan segera fokus. Keempat penatua Jiang Ye dan Jiu Jun masing-masing mengambil darah merah dan setelah memakai elisir, hanya butuh beberapa saat untuk bekerja, dan napas pada mereka berlima langsung naik, mencapai langsung tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jindan. 5 orang yang menelan darah merah dan sebenarnya mencapai kultivasi spiritual jin dan bawaan pada saat ini. Di antara mereka, Hong Lao memiliki napas paling banyak dan mencapai tingkat jin dan daceng. Ini. Jian Wushuang telah benar-benar menghancurkannya. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Siapa yang menerobos masuk ke rumah Jian Ho? Dan siapa wanita hijau ini dengan selubung kekuatan jin dan? Ada 4 tetua. Ramuan apa yang telah mereka telan, dan mereka tiba-tiba dapat meningkatkan kekuatan mereka begitu banyak, dan yang paling penting, mengapa mereka menelan ramuan ini? Dan mengapa mereka terlihat seperti mereka akan mati? Saat ini Jian Wushuang memiliki terlalu banyak pertanyaan di dalam hatinya, dia tidak tahu apa yang terjadi. Semua ini terlalu mendadak, tanpa tanda sama sekali. Ji Weiwei, Tuan Muda, aku akan menyerahkannya padamu. Kulit Hong Lao memerah, dan matanya menderu dengan sedikit kegilaan. Ji Weiwei, seorang wanita berbaju hijau, memiliki pandangan yang rumit pada Lao Hongwu. Dua kata yang sangat berat itu perlahan keluar dari mulutnya. Hati-hati, setelah berbicara. Ji Weiwei berbalik tanpa ragu-ragu, membawa Jian Wushuang di punggungnya, dengan kecepatan penuh, dan menyerbu keluar dari rumah Jian Ho, dan tak lama setelah Ji Weiwei berbalik dan pergi, beberapa raungan kegilaan terdengar di rumah Jian Ho. Haha, semua keping darah Yulou, biarkan aku mati. Yah, ini 5 hal lamamu, bahkan berani muncul dan membunuhku. Bunuh mereka, deru bergema, dan seluruh Jian Houfu tiba-tiba jatuh ke pertempuran sengit. Namun terlepas dari semua ini, Jian Wushuang masih bingung. Apa yang terjadi?